seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai para bangsa di tata yang kudus, bersemayamlah Dia. Kristus Tuhan kita. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya.
Yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan
kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putra-Mu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ, mereka mulai menuduh Dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya,
ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu orang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyalakanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!" Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!"
Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab, jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Bersama Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus. Katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah
Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." di situ berkerumun pula banyak orang yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari putra-putri Allah yang terkasih, sejak tadi saya bawa palma ini karena inilah lambang kemenangan Kristus sebagai Sang Raja.
Kemenangan Tuhan itu pun nanti akan kita bawa, kita pasang ke salib kita di rumah, bahwa ternyata palma dan salib, bahwa kemenangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan kenyataannya Tuhan Yesus disalibkan itu tidak bertolak belakang, tetap kemenangan. Karena Tuhan Yesus walaupun disalibkan pun puncak kekalahan yang luar biasa dalam arti manusiawi, tetapi di hadapan Allah Bapa disalibkan itu pengorbanan yang paling puncak total, sehingga kisah sengsara yang memuncak pada penyaliban Tuhan Yesus dan dimakamkan ternyata berbuah kebangkitan yang akan kita sambut pada perayaan Paskah nanti. Sebelum Tuhan Yesus mengalami wafat, diperlakukan dengan tidak baik, bahkan pengadilan pun sangat tidak adil. Menurut Pilatus, Yesus itu sama sekali tidak ada langkah laku yang salah, tidak ada yang menyalahi aturan. Bahkan Herodes pun tidak bisa mengadili apa-apa. Tetapi orang-orang Yahudi yang benci dengan Tuhan Yesus membuat kesaksian palsu, dan akhirnya Tuhan Yesus menjadi terdakwa untuk dihukum. Tetapi Barabas yang penjahat asli pun dibebaskan sebagai hadiah dari perayaan Paskah. Bahkan para wanita yang mendampingi pun menyaksikan bagaimanakah Tuhan Yesus itu diperlakukan dengan sangat kasar, sadis, sehingga para wanita yang setia mengikuti pun sungguh bertanya-tanya kekejaman yang diperlakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak salah sama sekali. Ucapan para penjahat yang ikut disalib pun yang satu sangat menyakitkan hati, yang satunya menampakkan penuh penyesalan atas sikap dan tindakannya, sehingga Tuhan Yesus pun menjanjikan untuk mengalami Firdaus bersamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang tidak ada bukti melakukan tindakan bersalah, tetapi dipersalahkan. Namun justru oleh karena sikap Tuhan Yesus yang bisa memberi rasa ampun atas tindakan yang tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun memohonkan pengampunan pada Allah Bapa. Ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini tanda kasih yang begitu besar diberikan oleh Tuhan Yesus
rasa belas kasihan kepada manusia-manusia yang dikuasai oleh dosa-dosanya sehingga tindakan-tindakan pun tidak memiliki dasar yang benar. Itu sungguh menjadi tindakan yang membawakan keselamatan orang-orang yang hidupnya ternyata penuh dikuasai oleh dosa-dosanya. Saudara-saudari, kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa kemenangan salib atas penderitaan Tuhan Yesus sungguh menjadi warta yang membawakan keselamatan bagi semua orang yang menyandarkan hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang gelap, yang penuh dengan limangan dosa pun bisa mengalami keselamatan lewat penerimaan Tuhan Yesus yang rela menderita untuk membawakan keselamatan pada mereka yang manusia yang berdosa. Masa Pekan Suci adalah kesempatan kita untuk merenungkan Tuhan Yesus yang merelakan diri sampai hidupnya penuh penderitaan, bahkan wafatnya pun dengan sangat hina. Wafat di salib itu merupakan kematian yang sangat rendah, yang sangat hina. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menerima peristiwa yang sangat menyedihkan itu, tetapi upaya untuk memenangkan manusia atas kuasa dosa manusia yang mengisi hati manusia. Saudara-saudara, marilah kita masuki masa Pekan Suci, kita ikuti Tuhan Yesus yang menderita, bahkan wafat di salib. Kita renungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai pengorbanannya sehabis-habisnya itu. Semoga dengan kita mengikuti Tuhan Yesus yang menderita, kita pun sanggup memikul atau memanggul salib kita, dan kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita uraikan peristiwa sengsara Tuhan ini di dalam tahap demi tahap, mulai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Dan doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya.
agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mengaturkan sebagian hasil bumi dan hasil usaha kami. Semoga Romo berkenan menyatukan persembahan atas seluruh persembahan umat yang ingin disatukan di dalam kurban Kristus di altar. Semoga kedamaian yang dibawa oleh Tuhan Yesus disambut oleh seluruh umat dan diwujud nyatakan di dalam praktek kehidupan keseharian. Dalam berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan Tuhan dan selamatan bagi kita serta umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Roberto serta semua rohaniwan. Ya Bapa, kami mohon berkat bagi seluruh umat yang akan merenungkan sengsara Tuhan selama pekan suci ini. Semoga kesengsaraan Tuhan meneguhkan perjuangan umat di dalam menghadapi aneka macam tantangan di dalam kehidupan di dunia ini. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita akhiri, ada pembacaan surat keputusan dari Bapak Uskup mengenai pengutusan Romo Andreas Budi Setyo Sambodo. Untuk itu mari kita dengarkan surat keputusan dari Bapak Uskup ini. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pada kesempatan ini, ada beberapa yang kami sampaikan sebelum membacakan SK adalah kondisi beliau Romo Gregorius Suprayitno PR sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga pada akhir-akhir ini di Paroki Ignatius Krapiak beliau sudah bisa memimpin misa pagi. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, seiring dengan kesehatan beliau yang mengalami kemajuan, pada tanggal 9 April yang lalu kami menerima surat dari Keuskupan Agung Semarang yang akan kami bacakan saat ini. Kop Surat Keuskupan Agung Semarang. Surat Keputusan nomor 367 garis miring A besar garis miring Romawi 8 garis miring 6 garis miring 2025. Berkat Tuhan. Dengan ini kami, Monsinyur Robertus Rudbiatmoko, Uskup Agung Semarang, memberhentikan dengan hormat Romo Gregorius Suprayitno PR dari jabatan 1. Pastor Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali. 2. Ketua Pengurus Gereja dan Papa Miskin Rom Katolik atau PGPM, Paroki Hati Kudus Maria yang Tak Bercela, dan mengangkat sebagai Vikaris Parokial Paroki Santo Ignatius Krapiak Semarang. Kepada Romo diberikan fakultas secara umum untuk memberikan pelayanan perkawinan di teritori paroki ini. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2025. Selanjutnya, kami sampaikan pula bahwa Romo Gregorius Suprayitno PR berpindah tempat tinggal ke Pastoran Santo Ignatius Krapiak Semarang. Waktu berpindah tempat dan serah terima tanggung jawab agar dibicarakan dan ditentukan bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dimohon pula, hendaknya Romo menyusun refleksi perjalanan karya dan berita acara serah terima jabatan dengan lampiran daftar inventaris paroki yang terdiri dari dokumen dan harta benda paroki sesuai dengan memo Uskup Agung Semarang nomor 377 garis miring A besar garis miring Romawi 10 garis miring 05 garis miring 9
tertanggal 16 Juni 2005. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kepada Romo Gregorius Suprayitno PR, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama berkarya sebagai pastor paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali dan menyatakan penghargaan. Kami ucapkan juga selamat berkarya di tempat tugas yang baru. Semarang, 4 April 2025, Keuskupan Agung Semarang, tanda tangan cap basah, Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Agung. Surat kepada Romo Gregorius Suprayitno PR, tembusan kepada 1. Dewan Pastoral Paroki Boyolali, 2. Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki Kerapia, 3. Vikep Surakarta dan Vikep Semarang, 4. Ketua Unio Keuskupan Agung Semarang, 5. Arsip. Surat yang kedua, Kop Surat Keuskupan Agung Semarang. Surat keputusan nomor 368 /A/Romawi 8/6/2025. Berkat Tuhan. Dengan ini kami, Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Agung Semarang, memberhentikan dengan hormat Romo Andreas Setio Budi Sambodo PR dari jabatan Administrator Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali dan mengangkat sebagai Pastor Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2025. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa Romo Andreas Setio Budi Sambodo PR akan 1. Tetap bertempat tinggal di Pastoran Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali. 2. Memangku jabatan Ketua Pengurus Gereja dan Papa Miskin Rum Katolik atau PGPM Paroki Hati Kudus Maria yang tak tercela di Boyolali. Menggantikan ketua lama sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam pasal 8 ayat 1C. Perubahan anggaran dasar pengurus gereja dan Papa Miskin Rum Katolik tersebut di atas. 3. Selaku pastor paroki, hendaknya Romo memperhatikan dan mencermati refleksi perjalanan karya dan berita acara serah terima jabatan dengan lampiran daftar inventaris paroki, terdiri dari dokumen dan harta benda paroki yang disusun oleh pastor paroki yang digantikan, sesuai dengan memo Uskup Agung Semarang nomor 377/A/Romawi 10/05/9 tertanggal 16 Juni 2005. Waktu serah terima tanggung jawab hendaknya dibicarakan dan ditentukan bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kepada Romo Andreas Setio Budi Sambodo PR, kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama berkarya sebagai administrator paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali dan menyatakan penghargaan. Kami ucapkan juga selamat berkarya menjalankan tugas yang baru. Semarang, 4 April 2025, Keuskupan Agung Semarang, tanda tangan cap basah Monsinyur Robertus Rupiatmoko, Uskup Agung. Surat kepada Romo Andreas Setio Budi Sambodo PR,
tembusan kepada Dewan Pastoral Paroki Boyolali, Vikep Surakarta, Ketua Unio Keuskupan Agung Semarang, 4 arsip. Selanjutnya, kepada Romo Gregorius Suprapto PR, atas nama seluruh umat, Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Boyolali, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas karya penggembalaannya selama di Paroki Boyolali. Kami akan tetap mengenang dan menghargai segala karya yang pernah ditorehkan di paroki ini. Mohon maaf jika selama ini kami banyak berbuat yang kurang berkenan, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami juga mengucapkan selamat berkarya di ladang yang baru sebagai gembala dalam jabatan vikaris di Paroki Santo Ignatius Kerapia, Semarang. Sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kepada yang terhormat Romo Andreas Setiobuti Sambuto PR, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas karya penggembalaan sebagai administrator di Paroki Boyolali. Selanjutnya, selamat Provisiat untuk menduduki jabatan baru sebagai pastor paroki di Boyolali. Kami menunggu karya-karya selanjutnya untuk pengembangan di Boyolali ini. Sekali lagi, selamat berkarya untuk Romo Andreas Setiobuti Sambodo PR. Aplaus untuk beliau. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam. Pengumuman Gereja Hari Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Informasi: dimohon kehadiran seluruh petugas Pekan Suci dalam gladi bersih yang akan dilaksanakan pada Minggu 13 April pukul 10, gladi bersih Paskah pagi. Minggu 13 April pukul 17, gladi bersih Kamis putih. Senin 14 April pukul 18.30, gladi bersih Jumat Agung. Selasa 15 April pukul 18.30, gladi bersih Hijili Paskah. Jadwal Ekaristi Trihari Suci. Kamis putih pukul 19 dilanjutkan Tuguran. Visualisasi Jalan Salib, Jumat 18 April pukul 8. Ibadat Jumat Agung pukul 15 dilanjutkan adorasi salib suci. Vigili Paskah, Sabtu 19 April pukul 19. Paskah pagi, Minggu 20 April pukul 8. Paskah pagi di Kapel Santo Antonius Rogobelah, Minggu 20 April pukul 11. Selama Trihari Suci, misa harian pagi ditiadakan. Komsos membuka pendaftaran anggota baru. Akan dimulai dengan pelatihan belajar bersama Komsos. Yang berminat dapat menghubungi Alfa atau Vincent. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp4.207.000. Kolekte kedua Rp4.490.000. Sekian pengumuman untuk hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Suster, Ibu, Bapak, para muda anak-anak, marilah kita akhiri perayaan Minggu Palma, sengsara Tuhan yang kita sambut dengan penuh syukur karena Tuhan Yesus
sungguh-sungguh menjadi raja bagi kita, baik saat menjadi raja dalam kemenangan maupun dalam salib. Mari kita sambut berkat Tuhan agar kita bisa merenungkan selama pekan suci itu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.